Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai, pada hari ini, hari Ahad, jadwal kelas 9 adalah pelajaran SKI. Untuk pelajaran SKI ini saya dipercaya untuk mengampu pelajaran ini. Anak-anak tentu saja sudah menerima buku LKS Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9. Tolong dibuka halaman 5. Bab yang pertama dimulai sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Perlu diketahui anak-anak bahwa agama yang berada di Indonesia itu banyak sekali, antara lain ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, dan agama Konghucu, serta banyak kepercayaan-kepercayaan yang terdapat di Indonesia. Di antaranya adalah kepercayaan animisme, dinamisme. Untuk pembahasan bab ini adalah materinya masuknya agama Islam di Indonesia. Kapan agama Islam masuk di Indonesia? Dilihat dalam buku LKS halaman 5. Adapun masuknya agama Islam di Indonesia ada dua pendapat. Yang pertama, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Dua-duanya berdasarkan bukti masing-masing. Adapun bukti yang digunakan oleh pendapat pertama yaitu 1. Catatan sejarah kerajaan Cina. Yang kedua, berita Koukou Fei tahun 1178 Masehi. Yang ketiga, berita Jepang tahun 784 Masehi. Itulah yang digunakan dasar bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Adapun dasar yang digunakan pendapat yang kedua, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Berdasarkan bukti-bukti. 1 adalah catatan sejarah perjalanan Marco Polo tahun 1292 Masehi. Yang kedua, dari berita Ibnu Battuah. Demikianlah dasar-dasar yang digunakan dua pendapat tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Kemudian terusnya, bagaimana proses cara masuknya agama Islam di Indonesia? Adapun proses cara masuknya agama Islam di Indonesia, 1. Lewat proses perdagangan, yaitu interaksi antara pedagang dengan masyarakat lokal, sehingga terjadilah hubungan antara pembeli dan penjual, sehingga akhirnya terjadilah ingin pernikahan antara si pembeli dengan si penjual. Untuk perdagangan ini yaitu lewat perdagangan pertama kali di pesisir pantai. Yang kedua, lewat perkawinan, pernikahan antara saudagar dengan para pembeli itu, terjadilah pernikahan, perkawinan. Yang ketiga, lewat pendidikan, yaitu terjadilah kegiatan belajar mengajar antara ustadz
antara Pak Yai dengan para murid atau santri, sehingga terjadilah perkembangan Islam. Yang keempat, melalui cara tasawuf, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yaitu dengan cara kesenian, sehingga kesenian itu ada seni pahat, seni tari, seni pahat, musik, dan lain-lain. Itulah yang menjadi cara-cara masuknya agama Islam di Indonesia. Adapun selanjutnya yaitu mengenai tentang jalur masuknya agama Islam ke Indonesia. Ini perlu ditulis anak-anak, karena di LKS tidak terdapat materi seperti itu. Oleh karena itu silakan mencatat. Adapun masuknya agama Islam ke Indonesia itu melalui dua jalur. Masuknya agama Islam di Indonesia melalui dua jalur. Satu, jalur dengan rute mulai dari Arab terus ke Damaskus lewatnya, kemudian ke Damaskus, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Gujarat, India, Sri Lanka, kemudian ke Indonesia. Ini jalur rute utara. Yang kedua, jalur dengan rute selatan. Yaitu mulai dari Arab perjalanannya, kemudian lewat Yaman, Arab Selatan, kemudian terus ke Gujarat, India, terus ke Sri Lanka, sampai menuju ke Indonesia. Jadi inilah jalur rute perjalanan Islam, ya. Ada yang melalui dari jalur utara, yaitu sudah saya tuliskan tadi. Kemudian ada yang melalui jalur selatan. Inilah jalur masuknya agama Islam ke Indonesia. Kemudian faktor yang menyebabkan agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, nih syaratnya mudah, cukup dengan baca syahadat dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tanpa biaya otomatis sudah menjadi orang Islam. Yang kedua, agama Islam itu tidak mengenal kasta kelas-kelasan, nggak mengenal kelas sosial atau kasta. Makanya
kalau sudah masuk Islam, jadi orang Islam, di mata Allah tetap sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Tidak ada perbedaan kelas. Yang ketiga, ini mudah diterima karena penyebaran agama Islam itu dilakukan tanpa dengan cara kekerasan, tanpa dengan cara peperangan, yaitu dengan cara yang damai. Yang keempat, yaitu karena bangsa Indonesia itu dapat berhubungan lebih erat dengan masyarakat bangsa lain. Dengan hubungan yang erat inilah maka terjadilah saling tukar pengaruh dengan penuh pengertian. Itulah faktor yang menyebabkan mudahnya agama Islam masuk ke Indonesia. Kemudian tambahan materi lagi, kalau di dalam LKS tidak ada, ini ada tambahan lagi, yaitu teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Adapun teori masuknya Islam ke Indonesia itu ada 3 macam, yaitu 1 teori Gujarat. Yang kedua, teori Persi. Yang ketiga, teori Mekah. Adapun teori Persi, ya, ini kita lanjutkan besok pelajaran yang akan datang. Itulah sebagai permulaan materi SKI pada hari ini. Demikianlah pelajaran SKI, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Sebagai tugas akhir ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.